Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya yang dirahmati Allah, saat ini kita akan membaca buku Taisir Mustalahil Hadis pada bab al-awwal, al-babul awwal, bab yang pertama. Nanti kita lihat ya, kita targetkan nanti tidak lebih dari paling tidak 20 menit lah, supaya antum tidak bosan atau bisa tetap fokus untuk memperhatikan, karena kalau lebih dari 20 menit nanti saya takut malah jadi mengantuk. Yang terpenting Anda bisa betul-betul fokus, perhatikan bagaimana cara pembacaannya, terutama i'rabnya, dan bagaimana nanti kedudukan-kedudukan dari tiap isim, fi'il atau hurufnya itu. Al-bab al-awwal, al-babul awwal. Nah, ini namanya nat man'ut ya. Bab yang pertama. Nah, ini mubtada'nya ini mahdhuf di depan. Biasanya kemudian dituliskan dzalika, itu al-babul awwal. Nah, kayak gitu. Al-khabaru ini juga sama. Jadi ini sebetulnya memang judul itu kan bukan kalam ya. Kalam itu apa? Dalam alfiah disebutkan kalam itu lafdun mufid. Jadi pernyataan yang memiliki faedah. Jadi kalau ada sebuah pernyataan tidak berfaedah, dalam arti tidak kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya SPOK, subjek predikat objek. Nah, itu maka ya tidak, atau subjek predikat, maka itu tidak masuk dalam kategori kalam atau jumlah. Jadi kalam itu pernyataan yang memiliki faedah. Dalam bahasa Indonesia namanya kalimat, gitu ya. Baik. Al-khabar, khabar itu ya khabar. Kemarin kita sudah membahas khabar itu apa. Khabar itu bisa berarti informasi dari sahabat, itu khabar, atau dia itu informasi dari Nabi yang disandarkan kepada Nabi, atau namanya juga hadis, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat beliau, seperti itu. Nah, al-khabar, khabar wafihi, dan di dalam khabar itu salah satu fusulin, ada 3 pasal, ada 3 pembagian atau 3 bab kalau dalam buku kita saat ini. Kalau di buku kita di Indonesia zaman dahulu itu juga menggunakan pasal, bukan bab. Jadi bab pertama kalau dulu itu namanya pasal pertama gitu. Jadi biar tidak bingung ya, salah satu fusul itu maksudnya 3 bab. Ini fihi salah satu fusulin, ini sebenarnya terbaliknya, salah satu fusulin fihi gitu. Jadi ini mubtada muakhar, ini khabar muqaddamnya. Al-faslu al-awwal, jadi pasal yang pertama judulnya taqsimul khabari, klasifikasi khabar atau kategorisasi khabar yang binisbati liwusulihi ilaina. Nah, jadi yang dinisbahkan atau yang bernisbah liwusulihi, karena sampainya kepada kita. Atau li itu kan artinya d, itu dalam bahasa bahasa Inggris itu seperti to atau apa ya, tapi intinya harful jar yang semacam ini sudah paketan. Jadi kalau nisbah liwusulihi alaina, jadi enggak binisbah ila, tidak kayak gitu. Nah, kalau wusul itu ila, bukan alaina. Nanti kalau ala nanti akan berbeda lagi artinya. Itu sudah paket kayak gitu. Dalam bahasa Inggris ada itu, cuma saya lupa istilahnya. Jadi ini klasifikasi khabar dengan didasarkan sampainya kepada kita. Kenapa ini saya kasih yang? Karena ini naat sibhul jumlah dari khabar itu. Jadi ini bukan kalau maaf, ini nanti yang di bawah. Yang ini memang tampaknya memang bisa dipahami mubtada dan khabar. Taqsimul khabari, klasifikasi khabar itu binisbatil wusuli ilaina ya, dinisbahkan sampainya kepada kita. Wa fihi mabhatsan. Nah, dan di dalamnya itu ada 2 pembahasan seperti itu. Kemudian al-faslu tsani, pasal yang kedua, taqsimatil khabar al-ahadi, taqsimatu khabaril ahadi. Jadi klasifikasi khabar ahad, seperti itu. Wa fihi mabhatsan. Nah, di dalamnya itu ada 2 pembahasan juga. Al-faslu tsalitsu, pasal ketiga, khabarul ahadi al-mushtarak, khabarul ahadi al-mushtaraki. Jadi khabar ahad
yang dia itu mustarak. Kalau ini saya baca mustaraki berarti dia itu mensifati ahad. Tapi kalau saya baca al-mustaraku dia itu mensifati khabar. Kira-kira mana yang tepat ya? Itu nanti memang tergantung paradigma kita. Kalau kita melihat yang tepat itu dia mensifati khabarnya ini khabar ahad yang mustarak. Yang mustarak itu apa namanya? Istaraka istariku itu artinya ikut serta, ikut serta. Pamannya kayak dalam bahasa Inggris namanya join gitu. Dan ini mustarak itu kalau lafal yang mustarak itu lafal yang memiliki makna-makna yang banyak. Saya berikan contoh seperti gugur. Gugur itu daunnya gugur atau gugur itu juga meninggal kayak gitu. Itu namanya lafalnya mustarak. Nah, khabar ahad yang mustarak itu nanti Anda bisa bayangkan berarti artinya mustarak itu apa. Khabar ahad al-mustarak saya baca saja, saya naatkan dengan khabar bainal maqbuli, antara yang maqbul yang diterima, wal mardudi, dan yang ditolak. Nah, ini mardudi karena ataf ma'tuf kepada al-maqbuli. Jadi ini ma'tufnya, ini harful atafnya, ini ma'tuf ilaihinya yang dima'tufkan. Ini yang dima'tufkan kepada dia. Wa fihi mabhatan, dan dia juga ada dua pembahasan. Baik. Al-faslul awwalu. Jadi al-faslu al-awwalu, pasal yang pertama. Taqsimul khabari binisbati liwusulihi ilaina. Klasifikasi khabar dengan dinisbahkan atau didasarkan sampainya khabar itu kepada kita. Wa fihi mabhatan, dan di dalamnya itu ada dua pembahasan. Al-mabhathu al-awwalu, pembahasan yang pertama. Al-khabaru al-mutawatiru, khabar yang mutawatir. Al-mabhathu al-thaniyu, pembahasan yang kedua. Khabarul ahadu, khabar ahad gitu. Jadi berdasarkan sampainya kepada kita, hadis itu dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad gitu ya. Al-faslu al-awwal, taqsimul khabari bin nisbati liwusuhi ilaina. Jadi klasifikasi atau kategorisasi khabar didasarkan atau dinisbahkan sampainya khabar itu kepada kita. Tamhidun, prolog ya. Dzalika tamhidun. Nah, itu prolog. Baik. Yang qasimul khabaru, terbagi khabar bin nisbati liwusulihi ilaina, yang dinisbahkan sampainya kepada kami. Nah, ini naatnya sifatnya syibhul jumlah ya, mensifati khabar ini. Jadi khabar yang didasarkan sampainya kepada kita itu terbagi ila qismain, kepada dua bagian atau dua kategori. Pertama, fa in kana lahu turukun ghairu mahsuratin, maka jika adalah dia itu lahu memiliki, siapa yang dia tadi memiliki turukun, jalur-jalur ghairu mahsuratin, yang tidak terbatas. Nah, ini menjadi sifat dari turuk. Turuk ini menjadi mausuf yang disifati atau man'utnya. Ghairu mahsuratin ini mudhaf ilaih gitu ya. Bi adatin muayyanin, dengan jumlah tertentu, fahuwal mutawatir, maka dia itu mutawatir. Wa in kana lahu, dan jika adalah dia itu memiliki turukun mahsuratin, jalur yang terbatas, bi adatin muayyan, dengan jumlah tertentu, fahuwal ahad, maka dia itu masuk kategori ahad. Walikullin, dan bagi setiap minhuma, dari keduanya, aqsamun wa tafasilu, ada kategori-kategori dan perincian-perinciannya. Sa'adzkuruha, saya akan menyebutkannya, wa absatuha, dan saya akan menguraikannya, insyaallah, jika Allah menghendaki. Bimabhathain, dengan dua pembahasan. Wahuma al-mabhathu al-awwalu, pembahasan yang pertama, al-khabaru al-mutawatiru, jadi khabar yang mutawatir. Ini salah ya, salah harokat. Ini memang kitab kita ini banyak salah harokatnya di cetakan ini, tapi ya sudahlah, kita mendapatkan PDF yang ini karena nanti kalau mau membeli kitabnya tentu itu mahal. Yang terpenting justru disinilah kita kemudian belajar, oh ternyata ini salah, ini mutawatir, salah juga.
Ta'rifuhu, definisinya. Lughatan, secara istilah, ini tamyiz ya, karena ada lughatan secara istilah, istilahan secara istilah, secara bahasa, maaf, secara bahasa, secara istilah. Wa ismu fa'ilin, isim fa'il, mushtaqun, yang terbentuk minat tawatur, dari masdar at-tawatur. Ai artinya at-tatabu, artinya itu at-tatabu, jadi terus-terus mengikuti tatabu itu. Contohnya taqulu, kamu mengatakan, tawatarul matar, hujannya itu terus gitu, jadi airnya turun terus nggak selesai gitu. Ai tataba'a nuzuluhu, nah, turunnya itu berturut-turut terus, nah, kayak gitu, itu namanya tawatur ya. Dan ini kok tawataro, tawataro itu bentuk fi'il madhinya, kalau tawatur bentuk masdarnya. Nah, ini supaya Anda tidak bingung ya, kenapa ini tawataro, ini menjadi tawatur. Kalau tawatur itu isim, ini namanya isim masdar. Kalau tawataro itu namanya fi'il madhi. Istilahan, sedangkan secara istilah, ma ya apa-apa, rawahu, yang diriwayatkanlah apa-apa itu. Nah, ini rawahu ini menjadi sifat dari ma ya. Seandainya ma ini menjadi seperti isim isyarah, seperti alladzi, maka rawahu itu menjadi silahnya, karena ada silah mausul namanya kan. Maaf, bukan isim isyarah, namanya isim mausul, maka itu menjadi silah mausul. Nah, bentuknya itu bentuk kalimat rawahu itu walaupun hanya 4 huruf, ra, wawu, alif dan ha, itu sudah jadi kalimat rawahu ya, dia meriwayatkannya. Jadi ma rawahu, apa-apa yang dia meriwayatkannya, adadun katsirun, sejumlah yang banyak, tuhilul adatu, yang adat itu memustahilkan ya, tawatu ahum ya, jadi berkumpulnya mereka itu alal kadibi, atas kebohongan. Nah, ini definisi dari mutawatir itu apa. Jadi apa-apa yang dia itu meriwayatkannya, biasanya ini kemudian diterjemahkan kayak gini biar mudah, apa-apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang adat atau kebiasaan itu memustahilkan berkumpulnya mereka itu atas kebohongan. Nah, itu namanya mutawatir. Kemudian syarhut ta'rif, syarah dari ta'rifnya. Wa ma'na ta'rif, arti dari definisi tadi, annal mutawatir, sesungguhnya mutawatir itu dia itu al haditsu, hadis, au al khabaru, atau khobar, ini sama ya. Seandainya ini kan bisa muratif, bisa mubayyin, bisa muratif sinonim, bisa berbeda juga, bisa artinya tidak sama. Kalau au kan maknanya berarti sama. Hadis alladzi, yang yarwihi, yang meriwayatkannya, fi kulli tabaqatin, jadi seorang rawi di setiap tabaqah. Bentuk seperti ini juga kalau lebih mudah diterjemahkan itu diterjemahkan dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, walaupun ini bentuknya sebetulnya bukan pasif, ini bentuknya aktif kalau dalam bahasa Arab, cuma penerjemahannya yang lebih mudah diterjemahkan secara pasif. Hadis atau khabar yang diriwayatkan di dalam setiap tabaqah, minat tabaqat, dari tabaqah-tabaqahnya, sanaduhu, sanatnya, ruwatun kathirun, perawi-perawi atau oleh perawi-perawi yang banyak. Yahkumul aklu, yang akal itu menghukumi, adatan, ini tamyiz, secara adat atau secara kebiasaan, bistihalatin, dengan kemustahilan ya, ayyakuna, adalah dia itu ya, maksudnya ayyakuna itu ya tadi akal tadi, ayyakuna ulaika ruwah. Oh, ini maaf, ini kembalinya ini dhamirnya mustatir, dia
kembali nanti kita lihat kemana. Tapi ayyakuna ulaika ruwah adalah para perawi-perawi itu. Berarti kembalinya ke sini ya. Fi'il ketika dia ada di depan ya, kemudian fa'ilnya itu karena ini namanya isim kananya itu ya, itu jamak, itu fi'ilnya tidak jamak tidak masalah bentuknya, tapi tetap menerangkan yang jamak itu. Jadi memang dalam membaca semacam ini kita perlu jeli ya, ini konteksnya seperti apa. Ayyakuna ulaika ruwatu, nah ini berarti isim kananya. Qad ittafaqu, sungguh telah bersepakat ala ikhtilaqi hadzal khabar, atas kebohongan khabar ini. Nah, gitu ya. Jadi akal itu menghukumi ya, adatan biasanya atau secara adat mustahil para perawi itu sepakat untuk berbohong dalam hadis ini. Nah, itu jadi keterangan ta'rifnya. Nah, kemudian syurutuh, syarat-syaratnya. Yatabayyanu, ya, menjadi jelas. Min syarhit ta'arifi, dari keterangan definisi, annat tawatura, bahwasanya mutawatir itu la yatahaqqaqu, tidak terwujud atau tidak menjadi wujud fil khabari, di dalam khabar, illa, kecuali bisyurutin, dengan syarat-syarat arba'atin, yang 4. Wahya, dan dia itu 1. Ayyarwiyahu adadun kathirun, meriwayatkan hadis tersebut jumlah perawi yang banyak. Waqad ukhtulifa, dan sungguh diperselisihkan, fi aqallil kathrah ala aqwal, di dalam sedikit banyaknya ala aqwal, dari pendapat-pendapat. Al-mukhtaru, yang terpilih, annahu, bahasanya dia itu, yang dimaksud dengan jumlah yang banyak itu, asyratu ashkhasin, 10 perawi atau 10 jalur ya, 10 jalur perawi. Ba, antujad, diperoleh atau didapati, hadil kathratu, banyaknya ini, fi jami'i tabaqatis sanati, di dalam seluruh tabaqat sanatnya. Tabaqah itu levelnya ya, jadi ada tabaqah 1, 2 kayak gitu, itu levelnya, atau slatingnya, kalau bahasa kita itu namanya letting. Jim, antuhila, mustahil al-adatu, yang misalnya itu apa, ini tuhila ini kan domirnya, fa'ilnya itu mustatir, takdirnya hiya itu dia untuk perempuan. Nah, mana itu al-adat, itu adat itu ya. Jadi adat itu memustahilkan tawabu'ahum, berkumpulnya mereka para perawi itu al-katibi, atas kebohongan. Jadi karena banyak tidak mungkin kalau berbohong, karena kalau berbohong akan ketahuan. Ayyakuna, adalah dia. Nah, dia itu siapa? Ini dhamir fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, maka dia itu harusnya fa'ilnya itu berbentuk dia satu orang. Tapi karena ini kana yakunu, maka kita menyebutnya bukan fa'il, kita menyebutnya dengan isim kana. Isim kananya mana? Ini mustanadu khabarihim. Ayyakuna mustanadu khabarihim adalah ya, penyandaran khabar mereka itu atau hadis mereka itu, al-hissa, adalah indra. Nah, maknanya penyandaran adalah indra itu ya, dia bertemu, dia mendengarkan, dia melihat gitu misalnya. Jadi penyandaran khabar mereka itu. Nah, nanti ini bisa ditunjukkan pada sighah tahammul dan adanya. Nah, sighah tahammul wa adanya itu ada pada contohnya kayak ada an, ada hadatsana. Nah, itu bisa di situ bisa terlihat ini sebetulnya dia itu bertemu atau tidak, seperti itu. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka. Nah, ini
Sami'na, kami mendengar. Aw ra'ayna, kami melihat. Nah, ini kan indra basisnya. Aw lamasna, kami menyentuh. Aw atau yang lain. Amma ingkana, adapun ingkana, jika, karena adalah dia itu apa? Mustanadu khobarihim. Jadi kanan lagi itu domirnya mustatir, takdirnya huwa. Nah, isim kanannya berarti harus huwa. Apa itu mustanadu khobarihim itu? Jadi jika adalah mustanadu khobarihim, yang disandarkan, tempat yang disandarkan oleh khobar mereka itu al-aqla, adalah akal, ini menjadi khobar kanannya. Kal qaul, seperti perkataan bihudutsil alam, dengan kehadisan alam masalan. Jadi kehadisan alam itu maksudnya alam itu hadis, alam itu jadid, baru, ya, baru terbentuk, maksudnya seperti itu, bukan qadim, karena ini dalam ilmu kalam itu seperti itu. Jadi kalau alam itu hadis, kalau Allah itu qadim, karena qadim itu sudah sejak lama, kuno, ya nggak ada barunya gitu. Masalan seperti perkataan bihudusil alam, ya alam itu baru, masalah misalnya fala yusamma, maka tidak dinamakan al khobaru, khobar itu hina idin, dengan demikian mutawatiron, itu mutawatir. Jadi harus disandarkan pada al-hissa, adalah indra. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya, sampai syaratnya, karena ini sudah 25 menit. Terima kasih. Saya mohon maaf seandainya ada beberapa kesalahan dalam membaca. Tetapi disitulah kemudian bagaimana cara kita menganalisis sebuah kedudukan dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, ya. Memang terkadang ini apa, kayak gitu. Memang saya belum membaca terlebih dahulu, tapi baru kemudian saya baca dan terlihat ternyata ini naatnya, ini ternyata ini mudhofnya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.